Marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas rahmat, taufik, dan hidayahnya kita dapat berkumpul bersama dalam kegiatan sosialisasi, pengisian, dan pelaporan SPT tahun 2025 bagi pegawai melalui aplikasi Kortek di Universitas Pendidikan Indonesia dilaksanakan secara luring dan daring. Sholawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, tak lupa kepada keluarganya, kepada sahabat, dan pengikut beliau hingga akhir zaman. Hadirin yang kami hormati, berikut adalah susunan acara kegiatan pada hari ini. Yang pertama pembukaan, yang kedua menyanyikan lagu Indonesia Raya, yang ketiga sambutan, yang keempat penyampaian materi sosialisasi, yang kelima sesi tanya jawab, dan terakhir adalah penutup. Dan tidak kami ucapkan terima kasih yang sedalam-dalamnya atas perkenannya Bapak dan Ibu yang telah hadir, baik secara luring maupun daring, untuk memenuhi undangan dari kami. Dan untuk mengawali jalannya acara, marilah kita bersama-sama membacakan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Hadirin dimohon berdiri. Hadirin dipersilakan duduk kembali. Selanjutnya kami mengundang yang terhormat Wakil Rektor Bidang Perencanaan dan Keuangan, Bapak Profesor Dr. Rudi Susilana MSI, untuk menyampaikan sekaligus membuka kegiatan ini. Disilahkan.
Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Bapak Ibu yang saya hormati, Bapak Kepala KPP ya, Bojonegara, kemudian para narasumber yang nanti akan mengisi acara ini, dan Bapak Ibu Kasih Adung ya, betul Kasih Adung. Alhamdulillah ini baru kali ini eh, ruangan ini ketika rapat penuh, ya, penuh ini. Apalagi kalau ada Pak Dadi ya gitu ya. Oke Bapak Ibu, Alhamdulillah ini terutama kita tunggu-tunggu sebetulnya karena kita nunggu dari narasumber dari kantor pajak Pak. Dan ininya sih, tetapi Alhamdulillah bisa untuk kejadian ini karena insya Allah akan ada beberapa pertanyaan dari teman-teman. Ya. Pak Rektor sendiri tadi mengamanatkan ke saya, pertama data terakhir dari Pak Aming, itu ya Pak Aming, mana Pak Aming? Mana Pak Aming? Oh ya, sabar ada Pak Aming. Tosadaya, Alhamdulillah Pak, ternyata Kortek di UPI Tosadaya. Ya, alhamdulillah atas 100% ya. Dan tentunya atas bantuan Bapak semua ya di fakultas, kami hanya bisa memberikan motivasi saja agar konteks seluruhnya bisa ya. Nah, setelah ini tentunya Bapak dan Ibu ada tugas yang lain ya. Kita akan melakukan pengisian SPT ya. Eh, Setoran pajak tahunan. Nah, ini tentunya nanti bisa jadi ada masalah lagi ya. Oleh karena itu Bapak Ibu mohon ini penjelasan dari teman-teman narasumber dari kantor pajak dipahami dengan benar agar nanti kalau ada pertanyaan-pertanyaan di unit, di fakultas, di unit yang lain itu bisa kita talangi ya gitu. Sehingga diusahakan pengisiannya bisa 100% dan juga nanti kalau ada yang kurang pajak ya, kurang bayar pajaknya juga bisa dipenuhi. Tadi kan jam 9 itu sudah di apa? Disampaikan kepada Bu ya, ditransfer eh, tabungan pajaknya ya. Ada info Bu Yeni, alhamdulillah katanya tabungan pajaknya itu lebih dari pajaknya gitu ya. Kurang pajaknya. Apa benar itu? Eh? Ya rata-rata lebih ya. Artinya berarti teman-teman Direktorat Keuangan menghitung pajaknya itu sudah relatif apa ya antisipasinya ya. Karena bisa dibayangkan Bapak dan Ibu, jika kekurangan pajaknya itu cukup besar, apalagi menghadapi Ramadan dan Idul Fitri, kayaknya kita rada gimana gitu ya gitu. Tapi alhamdulillah kalau memang yang ditransferkan lebih besar dibanding yang harus dibayarkan kan gitu ya. Walaupun begitu, tapi tetap akan ada pertanyaan-pertanyaan Pak Kepala ya. Ada pertanyaan, kenapa kok saya pajaknya gede banget gitu ya gitu. Termasuk istri saya Pak. Istri saya kemarin komplain, kapan ada selesai pajak? Nanti sabar hari Senin kata saya. Iya pajak kamu itu gede banget katanya. Ya kata saya penghasilannya kan gede tuh ya gitu. Ini pajaknya gede ya gitu. Mungkin gitu ya. Karena mungkin jangan-jangan itu saya nonton juga Pak. Nggak apa-apa supaya nanti dijelaskan gitu ya. Oke jadi Bapak dan Ibu nanti untuk ngisi SPT narasumber akan memberikan penguatan kepada kita dan mohon nanti juga kekurangan pajak yang bisa dibayarkan sebelum tanggal 31 ya Pak ya. Ya kita targetan saja Bu Yani ya. Mungkin kalau lebaran tanggal berapa? 20. Nah, mungkin kita targetkan 21 lah. 21 sudah semua selesai di UPI ya. Supaya pas lebaran itu masih ingat bayar pajak gitu ya. Nah, Pak Rektor tadi mengamalkan tolong tidak ada dosen teknik UPI yang telat bayar pajak. Ya. Katanya gampang sekarang mah Pak Rudi. Katanya apa? Kalau telat TMTB-nya telatkan kan gitu. Mohon maaf Bapak dan Ibu nih yang kemarin yang ada telat ya
Tapi sekarang sudah tidak telat lagi ya, Bu ini ya. Ada dua unit yang telat memang, ditelatkan oleh Pak Rektor, bukan saya, ditelatkan oleh Pak Rektor. Tapi saya sudah berusaha, alhamdulillah telatnya tidak 2 bulan, tapi 2 tahun nanti ya. Oke, itu saja mungkin dari saya Bapak dan Ibu. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih pada Bapak Ibu yang sudah bekerja keras tadi membantu teman-teman mengaktifasikan Kortek, dan tugas kita sekarang nanti mungkin mendampingi setelah Bapak Ibu diberikan sosialisasi penguatan dari teman-teman narasumber dari kantor pajak, itu bisa mendampingi teman-teman yang nanti kesulitan ya untuk mengisi SPT, dan membantu juga memotivasi untuk bisa segera membayarkan pajaknya sebelum tanggal 22 berarti ya. Nanti Bu Yeni mohon kita pantau tiap fakultas per mungkin mulai dari awal Maret lah. Awal Maret mungkin sudah ada yang mengisi juga, sehingga mungkin tanggal 21 itu sudah 100% untuk bayar pajak. Itu saja mungkin dari saya. Bapak Ibu, atas izin Bapak dan Ibu, kita buka acara ini dengan baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga menjadi ibadah kegiatan ini dan untuk keberkahan kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Pak Warek atas pembukaan dan sambutannya. Selanjutnya, sambutan dari Kepala Kantor KPP Pratama Bandung, Bojonegara, yang akan disampaikan oleh Bapak TP Sopi Udit. Dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Eh, yang saya hormati Bapak Profesor Dr. Silana MSI, Wakil Rektor 3 UPI, Bapak Ibu seluruh pengelola keuangan di lingkungan Universitas Pendidikan Indonesia, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, kita semua diberi nikmat sehat sehingga hari ini kita bisa terkait ini udah fasenya udah bagus nih, udah meningkat ke bagaimana pengisian SPT melalui aplikasi Kortek. Bapak Ibu yang saya hormati, Kortex ini memang sebuah upaya untuk di Direktorat Jenderal Pajak untuk berubah, karena semua di kehidupan kita banyak berubah. Sekarang pola penjualan, pola pembelian serba online. Dan sebelumnya mungkin kita dalam lapor pajak banyak sekali, Pak, untuk setor pakainya apa, untuk bikin faktur apa, untuk ibu bukti potong apa. Sekarang ini digabung terintegrasi dalam satu pak. Jadi memang untuk mengawali ini harus banyak penyesuaian Pak, di kami juga Will. Tapi saya salut banget dan appreciate untuk para pimpinan menginisiasi acara ini lebih cepat. Artinya kita menghadapi adaptasinya jauh lebih cepat, Pak, hingga semua permasalahan bisa dimitigasi. Alhamdulillah tadi katanya untuk transfer ya Pak ya. Ya tinggal nanti bagaimana masukkan di korteksnya seperti apa. Mungkin saya terima kasih atas nama Direktorat Jenderal Pajak, atas nama pimpinan kita. Ada sebuah pengalaman Pak, baru saja sepekan yang lalu Pak. Jadi saya dapat telepon lah dari salah satu negeri ini. Ada minta tolong. Mereka minta surat keterangan fiskal. Nah masalahnya hari ini kan hubungannya bukan dengan kepala kantor Pak. Jadi saya approval-nya itu dari sistem Pak. Jadi ketika surat keterangan fiskal mungkin mau tender mau apa ya. Sekarang kan banyak tender-tender nih mungkin ya. Mulai ada proyek MBG dan lain-lain. Nah, kita tidak tahu.
Nah itu ada tunggakan pajak Pak, ya menjadi harus dibayar Pak. Lalu sebenarnya apa? Upaya ini tunggakan lama. Semua data terintegrasi tadi Pak. Itu baru yang data internal di pajak. Dan Kortek ini juga mengakomodir integrasi data dari eksternal pajak. Ya. Jadi memang itu hubungannya wajib pajak dengan Kortek saja. Begitu masuk ke Kortek, tunggakannya selesai, maka sekuen berikutnya menjadi selesai Pak. Ya. Dan itu itu karena sistem. Mungkin tadi agak disinggung oleh Pak Warek. Jadi ada isu ya, jadi kok pajak jadi besar karena memang data itu terkumpul semuanya. Mungkin ketika di awal kita dipotong dengan tarifnya jauh lebih rendah, mungkin ada yang pakai PTKP, ada yang tidak pakai PTKP, sehingga ketika dikumpulkan PTKP-nya hanya satu Pak. Mungkin ini salah satu dari ya sama-sama persoalan Pak. Kami juga banyak, tapi jangan sampai keluhan itu tidak diselesaikan. Dan lagi-lagi saya terima kasih banget itu diundang UPI langsung ke step untuk mengisi, langsung apresiasi. Bahkan kita punya tagline dampingi sampai tuntas gitu ya. Acara hari Kamis besok Pak, kita ada acara namanya spektakuler sampai jam 6. Jam 6 buka puasa Pak. Kita harapkan kalau memang ada kesulitan datang di hari Kamis, free tajil katanya Pak. Tapi itu benar Pak, ini dalam rangka karena memang proses pengisian laporan pajak ini memang berbarengan dengan momentum Ramadan Pak. Jadi ini juga tetap harus kita jalankan. Itu saja, terima kasih semua atas perhatiannya dalam luring maupun daring. Allah Subhanahu wa taala memberi kelancaran. Terima kasih. Terima kasih atas sambutannya. Hadirin yang berbahagia, tibalah kita pada acara inti, yaitu penyampaian materi sosialisasi pengisian dan pelaporan SPT tahun 2025 bagi pegawai melalui Kortek yang akan dilaksanakan oleh bagian penyuluh pajak dan ahli pertama KPP Pratama Bandung Bojonegara. Kepada narasumber kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu mohon izin Pak Rudi, Pak Op, dan seluruh pejabat dan perwakilan dari lingkungan Universitas Pendidikan Indonesia maupun dari KPP Pratama Bandung Bojonegara. Izinkan di sini kami beserta tim akan melakukan sosialisasi terkait dengan pelaporan SPT tahunan PPh wajib. Pertama-tama mohon izin Pak Ibu perkenalkan, saya Nusa Gilang Harda Kusuma dari KPP Pratama Bandung Bojonegara, ditemani dengan Saudara Andreas dan juga Mas Beni yang nantinya akan mengisi sesi kali ini. Ya, mohon izin Bapak Ibu, nanti kemungkinan kami akan membagi menjadi 3 sesi. Yang pertama nanti akan kami paparkan terlebih dahulu terkait gambaran secara global terkait pelaporan SPT tahunan PPh WP orang pribadi karyawan. Kemudian nanti akan
oleh Mas Andreas terkait dengan simulasi perkenalan menu-menu di Cortex terkait dengan SPT tahunan yang selanjutnya nanti akan sesi tanya jawab seperti itu. Baik, untuk mempersingkat waktu, izinkan saya yang pertama nanti akan mempresentasikan terkait tata cara pelaporan SPT tahunan PPH orang pribadi. Izin berdiri aja ya Bapak Ibu ya, biar sambil lihat layar. Oke. Oh ya. Baik Bapak Ibu, di sini saya Baik Bapak Ibu, mohon maaf atas kendala teknis. Oke. Izin Bapak Ibu, kami lanjutkan terkait dengan paparan yang pertama akan saya bawakan. Mohon izin sebelumnya, di sini paparan yang akan kami tampilkan ini terbatas nanti untuk cara pengisian yang mengacu pada contoh kasus di atas. Jadi nanti mungkin secara implementasi Bapak Ibu sekalian akan melakukan pengisian pelaporan SPT tahunan yang dimungkinkan pasti akan berbeda karena mungkin bukti potongnya beda, terus ada hal-hal lain yang tidak terangkum dalam contoh kasus ini seperti itu. Tapi sebagai gambaran semoga ini dapat memberikan panduan nantinya untuk melakukan pelaporan SPT tahunan. Pada case ini disampaikan bahwa Tuan A bekerja pada satu pemberi kerja dengan sebagai pegawai tetap yang bekerja selama 1 tahun penuh dari bulan Januari sampai Desember dan telah memiliki bukti potong BPA 1 dari perusahaan. Penghasilan bruto yang diterima sebesar 533.500.000 dan dipotong PPh 21 sebesar 87.375. Kemudian memiliki status PTKP-nya TK0, tidak kawin dengan 0 tanggungan, kemudian memiliki harta sampai dengan akhir tahun pajak 2025 berupa kas yang disimpan di Indonesia dengan perolehan 2024 sebesar 300 juta dan harta bergerak berupa mobil tahun perolehan 2025 sebesar 200 juta. Kemudian PPh yang dipotong atau dipungut pihak lain dan memberi kerja sebesar 87.375.000 rupiah. Tuan A tidak memiliki penghasilan lain selain dari pekerjaan di atas, juga tidak memiliki pembayaran zakat atau sumbangan wajib keagamaan, kemudian tidak memiliki fasilitas pajak, dan tidak memiliki kredit pajak lain. Oke, nanti kita akan bagi jadi 5 tahap. Yang pertama adalah login dan persiapan bukti potong. Nah, untuk login ini, sebelumnya kan Bapak Ibu sudah melakukan aktivasi ya, harusnya nanti tinggal Bapak Ibu masuk aja ke laman https://cortexdjp.pajak.go.id. Kemudian akan tertampil halaman awal dari Cortex, sehingga Bapak Ibu nanti silahkan isikan ID pengguna itu menggunakan NIK 16 digit, kemudian kata sandi yang sebelumnya pernah dibuat, kemudian pemilihan bahasa silahkan bisa dipilih English atau Indonesia, tapi kami sarankan bahasa Indonesia saja. Terus masukkan kode CAPTCHA dan kemudian klik login. Kedua adalah tahap persiapan bukti potong. Nah, bukti potong di sini bisa di-download dari menu dari modul portal saya, kemudian klik menu dokumen saya. Kemudian akan tertampil halaman terkait dengan dokumen saya. Pilih yang pertama adalah logo refresh di atas, sehingga nantinya akan tertampil dokumen-dokumen apa saja yang ada pada akun wajib pajak Bapak Ibu sekalian. Nah, untuk hal ini nanti silahkan Bapak Ibu pilih untuk yang bukti potong PPh pasal 21 atau yang PPh pasal 21A1. Kemudian, oh ya, ini sebenarnya satu serangkaian Bapak Ibu. Nanti silahkan di-scroll aja ke kanan
scroll ke kanan nanti akan ada menu unduh. Silahkan Bapak Ibu unduh bukti potongnya melalui tombol tersebut. Kemudian ini contoh dari bukti potong A1. Nah, selanjutnya masuk ke pembuatan konsep SPT. Pembuatan konsep SPT ini dilakukan dari modul SPT surat pemberitahuan, kemudian Bapak Ibu memilih surat pemberitahuan. Kemudian akan tertampil seperti pada layar di atas. Kemudian Bapak Ibu pilih yang konsep SPT seperti yang ada di nomor 3. Kemudian selanjutnya klik buat konsep SPT. Dan perlu digarisbawahi Bapak Ibu, sebelum memilih buat konsep SPT, pastikan belum terdapat draft SPT yang ada pada tampilan tersebut. Kemudian selanjutnya Bapak Ibu memilih PPH orang pribadi, kemudian klik lanjut. Selanjutnya pilih SPT tahunan, lalu periodenya dipilih Januari sampai Desember 2025. Kemudian klik lanjut. Sehingga pada awal tampilan konsep SPT tadi sudah muncul draft SPT untuk nantinya kita siap lakukan pengisiannya dengan cara melakukan klik tombol pensil seperti yang ditampilkan di nomor 10 tersebut. Kita masuk ke tahap pengisian induk SPT. Oke, secara default, formulir pertama kali yang tersedia pada konsep SPT PPHOP ini meliputi formulir induk dan juga formulir lampiran L1. Bagi WPOP karyawan seperti pegawai swasta, PNS, anggota TNI, Polri, pegawai BUMN, silahkan pilih sumber penghasilan, pilih yang pekerjaan seperti yang tertera di nomor 11. Kemudian metode pembukuan silahkan pilihlah pencatatan. Selanjutnya masih di bagian induk huruf A, yakni identitas wajib pajak. Identitas wajib pajak ini akan terisi secara otomatis ya Bapak Ibu. Secara otomatis oleh sistem baik NIK, NPWP, nama, jenis ID, nomor telepon, email, itu akan terisi secara otomatis. Kemudian untuk status kewajiban perpajakan suami dan istri, itu dalam case ini karena kita tadi mengacu pada Tuan A tadi sehingga dalam case ini kita kosongkan. Tapi apabila Bapak Ibu terdapat perjanjian pisah harta atau memilih kewajiban perpajakan secara terpisah, silahkan itu diisi dan disesuaikan seperti keadaan yang sebenarnya. Kemudian untuk NIK dan NPWP suami istri nanti akan terisi secara otomatis. Masuk ke bagian B yakni ikhtisar penghasilan neto. Ikhtisar penghasilan neto nanti akan muncul banyak pertanyaan Bapak Ibu. Nah silahkan nanti implementasi masing-masing silahkan disesuaikan dengan keadaan yang sebenarnya dari Bapak Ibu sekalian. Untuk yang pertama yakni apakah Anda menerima penghasilan dalam negeri dari pekerjaan, silahkan pilih ya. Nah ketika pilih ya nanti akan muncul tertampil bukti potong yang sebelumnya telah terprepopulasi di sistem Cortex gitu. Jadi sebagai tambahan Bapak Ibu, untuk bukti potong yang tadinya telah di-download sebenarnya kalau secara default seharusnya itu sudah terprepopulasi di sistem Cortex sehingga pengisiannya sudah otomatis masuk. Namun apabila ada kendala atau sebagainya yang ternyata bukti potongnya belum terinput, maka silahkan diinput secara manual seperti itu. Kemudian untuk 1B1, apakah Anda menerima penghasilan dalam negeri dari usaha dan atau pekerjaan bebas? Dalam hal ini kita pilih tidak. Kemudian penghasilan dalam negeri lainnya juga dipilih tidak. Dan menerima penghasilan luar negeri kita pilih tidak. Masuk bagian itu akan tertampil perhitungan pajak yang terutang. Penghasilan neto setahun itu akan terisi secara otomatis. Kemudian apakah terdapat pengurang penghasilan neto seperti kompensasi kerugian atau zakat dan sebagainya, itu nanti kita pilih tidak karena case yang tadi kita sampaikan tidak ada pembayaran zakat dan sebagainya. Nanti apabila Bapak Ibu ada silahkan disesuaikan. Kemudian penghasilan neto setelah pengurang penghasilan neto
itu akan terisi otomatis. Penghasilan tidak kena pajak itu silahkan Bapak Ibu untuk memilih sesuai dengan status kewajiban perpajakan Bapak Ibu semua. Seperti TK0, K0, K1, K2, dan sebagainya. Kemudian masuk ke penghasilan kena pajak. Penghasilan kena pajak ini akan terisi secara otomatis. Selanjutnya sistem akan menghitung PPh terutang dan muncul di angka 7. Kemudian apakah terdapat pengurang PPh terutang? Dalam hal ini kita pilih tidak, dan PPh yang setelah pengurang PPh terutang akan muncul secara otomatis oleh sistem. Masuk ke bagian D, yakni kredit pajak. Apakah terdapat PPh yang telah dipotong atau dipungut oleh pihak lain? Kita pilih ya, karena dalam hal ini tadi kan, ya, karena dalam hal ini tadi Tuan A itu memperoleh satu bukti potong dan terdapat kredit pajak di dalam bukti potong itu, sehingga kita di sini pilih ya. Untuk angkanya nanti akan terisi secara otomatis oleh sistem dan silahkan melakukan pengecekan di lampiran 1 bagian E. Kemudian untuk angsuran PPh pasal 25 dalam hal ini 0, STP PPh pasal 25 juga 0. Apakah Anda menerima pengembalian atau pengurangan kredit PPh luar negeri yang telah dikreditkan? Kita pilih tidak. Kemudian masuk ke bagian E, yakni kurang atau lebih bayar. PPh kurang atau lebih bayarnya dalam hal ini 0. Kemudian apakah terdapat surat keputusan persetujuan pengangsuran atau penundaan pembayaran pajak, ini akan terisi secara otomatis. Kemudian PPh yang masih harus dibayar dalam hal ini 0. Kemudian masuk ke bagian huruf F, yakni pembetulan. Pembetulan ini hanya diisi apabila Bapak Ibu sekalian sebelumnya pernah melaporkan SPT tahunan normal dan kemudian mau melakukan pembetulan. Namun apabila masih normal maka tidak usah diisi. Kemudian untuk bagian huruf G, permohonan pengembalian PPh lebih bayar, ini diisi jika status SPT Bapak Ibu sekalian adalah lebih bayar. Nanti akan ada menu pilihan untuk mengajukan pengembalian pajak. Nah, nanti Bapak Ibu akan memilih pilihan rekening bank, nomor rekening, nama bank, serta nama pemilik rekening. Kemudian masuk ke huruf H. Huruf H ini terkait dengan angsuran PPh pasal 25 tahun pajak berikutnya. Dalam hal ini kita pilih untuk yang 13A kita pilih tidak, 13B terkait dengan perhitungan sendiri juga kita pilih tidak. Kemudian apakah Anda membayar PPh pasal 25 OPPT juga kita pilih tidak. Kemudian terkait dengan pernyataan transaksi lainnya, karena tadi dalam contoh kasus Tuan A itu tidak terdapat fasilitas dan lain-lain, di sini pernyataan transaksi lainnya untuk yang pertama yakni harta pada akhir tahun pajak ini akan secara defaultnya akan terisi dari lampiran 1 bagian A. Kalau misalkan sebelumnya Bapak Ibu melaporkan SPT tahunan 2024, kemudian mau lapor 2025, biasanya itu juga terbawa di formulir SPT tahunan tersebut, dan silahkan Bapak Ibu nanti untuk melakukan update data untuk yang harta-harta yang berubah. Kemudian apakah Anda memiliki utang pada akhir tahun pajak? Dalam hal ini kita pilih iya, nanti silahkan Bapak Ibu sesuaikan. Kemudian apakah Anda menerima penghasilan yang dikenakan pajak penghasilan bersifat final? Dalam hal ini kita pilih tidak. Kemudian apa Anda menerima penghasilan yang tidak termasuk objek pajak?
terus kita pilih tidak, kemudian apakah Anda melaporkan biaya penyusutan juga kita pilih tidak, dan ini terisi secara otomatis oleh sistem. Kemudian untuk 14F terkait dengan biaya entertainment, biaya promosi, penggantian atau imbalan dalam bentuk natura juga dalam hal ini kita pilih tidak. Kemudian apakah Anda menerima dividen yang sebagai penghasilan tidak termasuk objek pajak juga dalam hal ini kita pilih tidak. Dan kelebihan PPh final atas penghasilan dari usaha dengan penghasilan bruto tertentu dan sebagainya itu akan terisi oleh sistem. Dalam hal ini mohon Bapak Ibu nanti menyesuaikan ya Bapak Ibu sesuai dengan kondisi Bapak Ibu semua. Jadi tidak mengacu persis dengan apa yang ditampilkan di paparan kali ini. Masuk ke lampiran tambahan, yakni terkait dengan laporan keuangan atau laporan keuangan yang telah diaudit, kita pilih tidak. Bukti pembayaran zakat sumbangan keagamaan juga kita pilih tidak. Bukti pemotongan pemungutan sehubungan dengan kredit luar negeri kita pilih tidak. Surat kuasa juga kita pilih tidak dan dokumen lainnya juga tidak. Masuk ke tahap pengisian lampiran. Oke, lampiran kali ini tadi kan secara default akan tertampil formulir induk dan juga lampiran L1 ya Bapak Ibu, di mana lampiran L1 salah satunya adalah harta pada akhir tahun pajak. Nanti akan ada klasifikasi harta sesuai dengan form yang ada di lampiran L1, antara lain kas setara kas, kemudian ada piutang, kemudian ada harta bergerak lainnya, investasi, dan juga harta lainnya. Namun dalam hal ini, mengacu pada contoh kasus di atas, Tuan A mengisikan kas yang diperoleh untuk dilaporkan di SPT tahunan. Cara pengisiannya nanti kita tambahkan dengan mengklik tombol tambah. Kemudian apabila sebelumnya Bapak Ibu sudah ada item dari harta tersebut dan tinggal melakukan pengeditan, maka silahkan klik tombol pensil. Klik tombol pensil itu hanya untuk mengedit dan melengkapi isian dari harta yang dilaporkan. Kemudian untuk tombol keranjang sampah itu gunanya untuk menghapus item harta tersebut. Sebagai tambahan, untuk wajib pajak yang memiliki harta pada tahun pajak sebelumnya, maka untuk harta yang masih ada pada akhir tahun pajak wajib dilakukan update kelengkapan data. Jadi seperti tadi Bapak Ibu yang udah tertampil silahkan diklik tombol pensilnya, apabila masih ada atau berubah angkanya silahkan dilakukan penyesuaian. Kemudian terkait dengan pengisian kas dan setara kas. Pengisian kas dan setara kas ini akan tertampil ketika kita semua tadi udah menekan tombol tambah. Tertampil seperti yang ada di layar, ada kode, deskripsi, bukti kepemilikan nomor akun, atas nama, nama bank, lokasi harta, tahun perolehan, saldo, dan keterangan. Nanti silahkan Bapak Ibu sesuaikan apa yang ingin Bapak Ibu isikan. Misalnya seperti di deskripsi itu nanti akan muncul beberapa item seperti uang tunai, tabungan, giro, deposito, dan uang elektronik, dan yang lainnya masih ada. Nanti silahkan Bapak Ibu sesuaikan dengan isian-isian yang lain juga silahkan Bapak Ibu sesuaikan. Kemudian Tuan A tadi juga beli sebuah mobil ya Bapak Ibu. Jadi di sini kita menambahkan di angka 4 masuk ke dalam harta bergerak. Jadi nanti akan ditambahkan mobil penumpang dengan berbagai keterangan, silahkan diisikan sesuai dengan keterangan yang sesungguhnya seperti merek model, nomor polisi atau registrasi, kemudian kepemilikan, NPWP, nama pemotong pajak, tahun perolehan, biaya perolehan, nilai saat ini, serta keterangan.
Nanti Bapak Ibu silahkan klik simpan. Kemudian Tuan A tadi juga ada utang ya Bapak Ibu, sehingga di kolom B nanti akan ada utang pada akhir tahun pajak. Itu silahkan apabila Bapak Ibu sekalian juga ada item tersebut, silahkan ditambahkan dan diisikan kolom sesuai dengan jenis tipe yang diisikan, seperti deskripsi, NPWP kreditur, nama kreditur, negara kreditur, tahun perolehan, saldo, keterangan, dan sebagainya. Nanti Bapak Ibu silahkan selanjutnya klik simpan. Kemudian di huruf C-nya, lampiran 1, itu ada daftar anggota keluarga yang menjadi tunggakan Bapak Ibu. Nah, untuk form ini, daftar anggota keluarga wajib diisi untuk melaporkan anggota keluarga yang menjadi tanggungan wajib pajak dan diperhitungkan dalam perhitungan PTKP. Daftar anggota akan terisi secara otomatis berdasarkan data unit pajak keluarga yang Bapak Ibu bisa cek di modul portal saya, kemudian menu profil saya. Nanti di situ ada informasi umum dan sebagainya. Nanti silahkan Bapak Ibu bisa cek data unit keluarganya. Apabila akan melakukan pengeditan, maka silahkan lakukan di menu tersebut. Dalam kasus ini Tuan A PTKP-nya TK0 sehingga bagian ini diisi kosong, di bagian ini kosong. Kemudian dalam hal terdapat perubahan data, maka silahkan melakukan perubahan data seperti yang disampaikan tadi. Menu portal saya, profil saya, informasi umum lalu edit. Kemudian masuk ke huruf D, yakni penghasilan neto dalam negeri dari pekerjaan. Nah, untuk data ini yang saya maksud tadi secara default sistem Kortek harusnya sudah memprepopulasi data dari bukti potong yang diterbitkan oleh pemberi kerja ke dalam masing-masing akun wajib pajak Bapak Ibu sekalian. Silahkan Bapak Ibu dalam form ini silahkan melakukan pengecekan apabila terdapat ketidaksesuaian, silahkan disesuaikan, dan apabila terdapat bukti potong yang ternyata belum terprepopulasi atau terisi secara otomatis di akun Kortex Bapak Ibu, silahkan diisi secara manual melalui tombol tambah tersebut. Kemudian daftar pemotongan atau pemotongan PPh ini masih berkaitan dengan yang sebelumnya Bapak Ibu. Di dalam bukti potong itu kan ada PPh yang sebelumnya pernah dipotong oleh pemberi kerja. Nah, itu juga masuk ke formulir yang E ini. Apabila nanti misalkan terdapat ketidaksesuaian, silahkan disesuaikan, dan apabila terdapat bukti potong yang belum masuk ke sistem ini, silahkan untuk bisa disesuaikan, ditambahkan, dan sebagainya. Kemudian masuk ke pengecekan pada induk. Dalam hal ini pastikan pada bagian C9, pada bagian C9 mohon agar dilakukan pengecekan yang tadi Bapak Ibu, apakah sudah sesuai atau belum, angkanya sudah sesuai atau belum. Kemudian di 10A juga silahkan Bapak Ibu klik ya, sehingga nanti akan muncul kredit pajak yang sebelumnya masuk di lampiran sebelumnya tadi, sehingga nantinya akan menjadi pengurang PPh terutang nomor 9 tersebut. Kemudian dalam hal ini PPh kurang atau lebih bayarnya 0 karena PPh terutang dan juga kredit pajak yang sebelumnya sudah dipotong itu besarannya sama. Jadi tidak ada yang kurang dibayar atau lebih dibayar. Kemudian tahap penyampaian SPT kita masuk di bagian induk Bapak Ibu, formulir induk. Paling bawah nanti kita akan temukan huruf K, yakni pernyataan. Silahkan Bapak Ibu untuk checklist kalimat pernyataan tersebut. Kemudian selanjutnya klik simpan, kemudian bayar dan lapor. Namun apabila sebelumnya misalkan Bapak Ibu dalam pengisian
misalkan mengisikan harta yang banyak, kemudian mau dijeda, silahkan klik simpan dulu supaya tidak hilang Bapak Ibu. Jadi nggak apa-apa untuk klik simpan terlebih dahulu supaya nanti kalau misalkan kita mengisikan di waktu selanjutnya supaya masih ada datanya gitu. Kemudian setelah kita klik bayar dan lapor, nanti akan muncul kolom tanda tangan dokumen. Tanda tangan dokumen ini nanti silahkan Bapak Ibu isikan, yakni terkait penyedia penandatangan, silahkan pilih kode otorisasi DJP. Ini sebenarnya nyambung dengan yang sebelumnya disosialisasikan ya Bapak Ibu, yang terkait aktivasi dan pembuatan kode otorisasi. Nah, ini fungsinya di sini. Untuk penandatanganan SPT, silahkan nanti masukkan kata sandi penandatangan yang sebelumnya Bapak Ibu sudah pernah buat ketika melakukan pembuatan kode otorisasi. Kemudian silakan Bapak Ibu klik simpan dan lakukan konfirmasi tanda tangan. Selanjutnya setelah penandatanganan berhasil, maka kembali lagi di form sebelumnya yang sebelumnya kita pilih di konsep SPT, namun kita melakukan pengecekan di SPT dilaporkan karena seharusnya sudah berhasil dilaporkan dan masuk ke dalam kolom SPT dilaporkan tersebut. Kemudian ada beberapa tombol mata itu untuk melihat kembali SPT yang telah dilaporkan. Kemudian tombol unduh itu untuk mengunduh bukti penerimaan elektronik. Kemudian tombol logo PDF itu untuk melakukan cetak halaman induk SPT yang telah dilaporkan. Nah, kembali lagi Bapak Ibu, izin menyampaikan sebagai poin yang tadi kami sampaikan bahwa di paparan tadi kita menjelaskan mengacu pada contoh kasus di atas yang secara implementasi pastinya nanti akan berbeda ketika Bapak Ibu melakukan pengisian SPT tahunan. Mohon silahkan untuk dilakukan penyesuaian dan seperti yang kita ketahui, kebanyakan dari UPI kan Bapak Ibu sekalian mendapatkan 2 bukti potong ya Bu ya. Nah, nanti silahkan Bapak Ibu memastikan bahwa 2 bukti potong tersebut sudah dilaporkan di dalam pengisian SPT tahunan, yang mana itu nantinya akan memungkinkan untuk menjadi kurang bayar. Dan seperti yang disampaikan Pak Rudi tadi bahwa silahkan nanti ketika SPT-nya kurang bayar untuk dapat dilakukan pembayaran pajak yang masih harus dibayar. Sebagai contoh, perhitungan SPT tahunan yang dari 2 bukti potong adalah sebagai berikut. Tuan B merupakan seorang dosen PNS golongan 4B. Beliau menerima penghasilan dari PTNBH dan dari Ditjen Dikti, maka masing-masing tempat pemotongan tersebut memotong PPh pasal 21 atas penghasilan yang dibayarkan kepada Tuan B. Dan Tuan B memperoleh 2 bukti potong, yakni bukti potong A1 dan juga A2. Sebagai ilustrasi, dari formulir A1 penghasilan netonya 185 juta, kemudian A2-nya 205 juta, PTKP-nya sama 54 juta, penghasilan kena pajaknya berbeda, dari A1-nya 131 juta, A2-nya 151 juta, sehingga PPh 21 terutang dari masing-masing adalah 13,6 juta dan 16,6 juta dan telah dipotong oleh kedua pemberi kerja tersebut. Untuk perhitungannya, ini nanti akan diakumulasi, yakni jadi penghasilan neto menjadi sebesar 390 juta, PTKP-nya 54 juta, penghasilan kena pajaknya 336 juta, kemudian PPh yang terutang adalah 53 juta dan kredit pajaknya ini dari penjumlahan PPh yang telah dipotong sebelumnya Bapak Ibu dari 13,6 dan juga 16,6 sehingga kredit pajaknya 30,3 juta dan PPh yang masih harus dibayar dalam case ini adalah 22,700 juta. 22.700.000 rupiah. Nah, terkait dengan
apabila kondisinya kurang bayar seperti ini, maka kembali lagi nanti di saat setelah Bapak Ibu melakukan konfirmasi tanda tangan ini nanti akan muncul eh, billing ya Mas ya. Langsung billing. Nanti akan muncul billing yang nantinya selanjutnya untuk dipenuhi untuk kewajiban pembayaran PPh yang masih harus dibayarnya. Nah, nanti ketika eh, sudah diklik konfirmasi tanda tangan dan muncul kode billing, nanti SPT Bapak Ibu akan masuk ke SPT yang menunggu pembayaran tersebut. Artinya SPT-nya belum sepenuhnya dilaporkan dan harus dilakukan pembayaran PPh yang masih harus dibayar sehingga nanti SPT tersebut baru terlaporkan dan masuk ke SPT yang dilaporkan. Oke, mungkin cukup untuk paparan dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Bapak Andreas. Baik, Bapak Ibu sekalian, perkenalkan nama saya Andreas. Mungkin kita langsung Bapak Ibu sekalian ya, karena ini bulan puasa. Saya minta tolong mungkin tim operator bisa dipindahkan ke layar komputer saya. Saya sebelumnya sudah merangkum Bapak Ibu sekalian pertanyaan-pertanyaan yang kira-kira yang akan ditanyakan oleh Bapak Ibu sekalian ya. Jadi sebelum ditanyakan kita coba munculkan supaya lebih mudah gitu. Jadi pertanyaan jawab nanti tanya jawabnya mungkin lebih sedikit gitu. Yang pertama Bapak Ibu sekalian, satu pemberi kerja di sini setahu saya UPI sama kayak Brawijaya atau kampus-kampus PTNBH ya. Jadi ada yang non PNS-nya. Nah kalau non PNS dia cuma dapat satu penghasilan dari UPI, berarti dia cuma punya A1 dari UPI. Selama dia nggak ada penghasilan lain pasti nihil Bapak Ibu sekalian. Jadi kalau nilai lebih bayar atau kurang bayar, segera hubungi KPP atau dicek lagi nanti di SPT-nya. Gitu ya. Saya akan bolak-balik dari pertanyaan FAQ-nya dan ke korteksnya Bapak Ibu sekalian. Saya izin menunjukkan menu korteks Bapak Ibu sekalian. Ini menu korteks saya buka pakai akun dummy Bapak Ibu sekalian. Jadi datanya juga terbatas, masih kita pakai edukasi yang 2025. Mas Gilang sudah sampaikan. Dokumen saya, pertama Bapak Ibu sekalian bisa akses SPT bukti potongnya di menu portal saya, dokumen saya. Gitu ya Bapak Ibu sekalian ya. Tadi Cortex kan C-nya canggih ya, jadi kadang canggih dia butuh bismillah dulu baru muncul gitu. Jadi ya kita tunggu Bapak Ibu sekalian kalau dia belum muncul. Jadi intinya di bagian dokumen ini nanti Bapak Ibu sekalian bisa download dokumennya. Apa pentingnya kita mendownload bukti potong Bapak Ibu sekalian supaya kita ngerti ini penghasilan apa. Apalagi di era sekarang yang Shopee affiliate, yang dulu mungkin Bapak Ibu sekalian ada yang FOMO ya, lihat influencer affiliate, kita juga ajukan affiliate gitu, cuman sebulan lupa gitu ya. Tiba-tiba muncul di Cortex Rp200 jadi lebih bayar Bapak Ibu sekalian. Bapak Ibu sekalian pencet Rp200 lebih bayar itu bisa pemeriksaan kalau kita nggak akui penghasilannya Bapak Ibu sekalian. Jadi tadi kalau kita nih amnesia gitu ya, terlalu banyak penghasilan, ini penghasilan apa? Bapak Ibu sekalian buka di dokumen, di gulir, unduh. Jadi kita tahu, oh ini penghasilannya benar. Dari Shopee, oh ya ingat bulan apa. Nanti dari bukti potong akan kelihatan bulan apanya Bapak Ibu sekalian. Gitu ya, begitu juga yang dari UPI. Bapak Ibu sekalian bisa download di sini. Di BP21-nya. Seperti itu. Nanti kalau sudah dapat, baru kita cocokkan ke SPT. Kita masuk ke menu SPT. Grogi dia Bapak Ibu sekalian kalau dilihat orang. Tadi sih lancar ya. Nah ini nanti Bapak Ibu sekalian klik buat konsep SPT. Di sini PPh orang pribadi. SPT tahunan Bapak Ibu sekalian. Jangan sampai kepencet yang bagian atas Bapak Ibu sekalian. Sampai saat ini kalau kepencet bagian atas kita nggak bisa lapor SPT, satu-satu cara kita nunggu ke pusat buat di cancel dan tiketnya hanya dengan kantor pajak. Jadi pilih yang bawah Bapak Ibu sekalian. SPT tahunan gitu ya. Nah ini nggak ada kenapa? Karena saya sudah buat. Nanti akan muncul Januari sampai Desember 2025. Dicentang, nanti Bapak Ibu sekalian akan dibawa ke konsep SPT di sini dia. Sama kalau Bapak Ibu sekalian buka email, buat email kan masih namanya konsep ya, bukan draft. Nah selama SPT belum laporan muncul di sini Bapak Ibu sekalian. Kalau Bapak
you.